Apakah Anda penasaran bagaimana cara membuat anak Anda yang sedang emosi bisa menjadi tenang? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin. Saya Rohim. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas gimana caranya supaya bisa membuat anak yang lagi emosi bisa menjadi tenang. Gitu. Oke. Ini anak kecil ya? Iya, saja. Mungkin bisa juga di dewasa, tapi anak lah, lebih ke hubungan antara orang tua dan anak. Mungkin masa anak, masa remaja, masa tua. Ya, anak hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kenapa sih biasanya anak itu bisa emosi? Karena keinginannya tidak dituruti biasanya gitu. Dia ingin sesuatu, menurutnya dia akan puas dengan hal itu, karena tidak dituruti, akhirnya emosi dia, marah. Bisa jadi karena mungkin dia punya sesuatu dan dirusak. Jadi harapan dia tetap ada, tetap bagus di situ, padahal menurut orang tua itu kotor ya. Tapi tiba-tiba kita sebagai orang tua pengen bersihin, atau mungkin ada pembantu ya yang tiba-tiba bersihin, tidak ada, akhirnya emosi. Itu pokoknya yang tidak sesuai keinginannya, dia akan emosi. Nah, hal semacam seperti itu terjadi di banyak sekali anak di luar sana, ataukah untuk kasus-kasus tertentu saja, atau mungkin kalau anak emosian itu berarti salah didik atau salah asuh, gimana gitu menurut Mas Rohim? Itu wajar. Wajar itu. Kalau nggak ada emosi ya berarti dia tidak ada, artinya tidak ada keinginan yang sesuai dirinya. Dia akan datar kan gitu. Tapi kalau ada emosi berarti ada sesuatu yang terbentuk. Oh, ini sebuah kepuasan. Ketika ini dirubah berarti saya wajar dong. Bereaksi lah ya. Dia akan membangkitkan sesuatu, reaksi sesuatu atas hal yang tidak sesuai dengan hatinya. Nah, ini kalau ada emosi berarti anak itu punya karakter gitu loh. Punya identiti bahwa saya orang seperti ini. Saya orang yang tidak suka jika diganggu. Nah, dia artinya tidak perlu dipermasalahkan sampai kemudian dipukuli, dihukum yang terlalu berat. Saya rasa itu nggak penting. Tapi kita memahami aja bagaimana anak ini emosinya bagus atau tidak. Jadi tidak harus, wah setiap emosi harus dipukul, dihajar, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh konkretnya itu, ada batasan antara emosi yang baik, emosi yang bagus, emosi yang tidak, emosi yang berlebihan mungkin? Mungkin saya melihat dari contoh anak saya, misalkan dipukul temannya gitu, dia main dipukul, dan dia pulang marah-marah, emosi kan, terus saya suruh balas. Artinya saya menjaga anak ini biar nanti tidak jadi korban bullying ya. Artinya dia punya bela diri untuk melepas rasa dendamnya ya, melepas balas dendam emosinya, lah emosinya. Nanti kalau dia pendam terus bisa jadi dia kena penyakit fisik ya yang diakibatkan emosi atau disebut psikosomatis. Kalau sering kan bisa jadi wah sering pusingan, terus malah jadi minder kan, nggak cocok, justru jelek emosinya. Nah, emosi itu saya ajarkan untuk dilepaskan aja, merilis emosi gitu ya, dilepaskan. Jadi artinya emosi ini bisa jadi hal positif karena dia membela diri. Tadi pertanyaannya apa lagi? Nah, iya, itu salah satu contohnya ya untuk bagaimana supaya melepaskan emosi. Terus cara lain untuk menangani anak kalau sedang emosi begitu ya. Kalau kita sebagai orang tua jangan langsung emosi. Yang pertama tenangkan diri. Maka di parenting diajarkan self hipnoterapi atau self hipnosis agar diri kita siap menjadi orang tua yang selalu tenang dan bahagia. Kemudian memahami dari unsur hatinya. Apa sih hati anak ini yang diinginkan gitu. Kemudian mengarahkan kepada hal yang baik yang mendukung kemajuan hidupnya menjadi lebih baik. Itu biasanya arahnya seperti itu. Jadi intinya melepaskan emosinya, terus kemudian memahami apa emosi yang sebenarnya terjadi, terus kemudian menyalurkan ke arah yang lebih positif. Baik, gitu. Ya tentunya ada tambahan lagi, pas kita mengarahkan kepada yang baik, kita harus setara ya. Iya, emosinya juga harus tenang. Itu yang penting. Kalau kita sok-sokan sambil mundar-mandir, justru anak malah tidak bisa ditenangkan, tidak bisa diatur emosinya. Nah, itu yang penting. Oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe. Dan bagi yang ingin belajar hypnoparenting, silakan bisa mengunjungi kami di website kami di masterhypnotis.com.